Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung yang hijau, hiduplah seorang pria bernama Arman. Rumahnya terbuat dari kayu tua yang berderit setiap kali angin bertiup, seakan ingin bercerita tentang usia bangunan itu yang sudah puluhan tahun. Rumah itu adalah warisan dari orang tuanya, tempat di mana ia dibesarkan. Meski sederhana, rumah itu adalah tempat di mana kenangan masa kecilnya tersimpan. Namun kini, rumah itu terasa sunyi. Kedua orang tuanya telah lama tiada, dan Arman hidup seorang diri. Hari-harinya diisi dengan bekerja sebagai buruh kasar di pabrik tepung desa. Selepas bekerja, ia hanya duduk di teras, menatap langit yang berubah warna saat senja. Rutinitas itu membuat hatinya semakin sepi. Malam hari menjadi waktu yang paling berat baginya, karena kesunyian semakin terasa menusuk. Namun, ia sudah terbiasa menjalani hidup seperti itu, tanpa harapan besar, tanpa orang yang menemaninya berbagi cerita. Malam itu, hujan turun deras. Angin membawa hawa dingin menusuk tulang, membuat Arman menggigil meski ia telah mengenakan jaket tebal. Ia berdiri di depan jendela, memandang tetesan air yang membentuk pola acak di kaca. Lampu minyak yang temaram menjadi satu-satunya sumber cahaya di ruang tamu kecilnya. Tiba-tiba, sebuah suara mengeong terdengar dari luar. Awalnya, ia mengira itu hanyalah suara biasa, mungkin dari seekor kucing liar yang mencari tempat berteduh. Tapi suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, lebih memelas. Arman menajamkan pendengarannya, memastikan suara itu memang nyata. Ia merasa ada sesuatu yang mendesak dalam suara tersebut, seperti panggilan yang meminta pertolongan. Dengan rasa penasaran, Arman membuka pintu rumahnya. Hembusan angin dingin langsung menerpa wajahnya, membuat ia hampir mundur. Namun, di depan pintu, ia melihat seekor kucing kecil berwarna putih dengan mata biru cerah. Tubuhnya basah kuyup, menggigil hebat. Mata kucing itu menatap Arman, seolah memohon. Dalam pandangan pertama itu, ada sesuatu yang aneh. Bukan pada kucing itu, melainkan pada perasaan Arman. Ia merasa seperti telah mengenal kucing ini sejak lama, meskipun ini adalah kali pertama ia melihatnya. Tanpa berpikir panjang, ia meraih kucing itu dengan kedua tangannya. Tubuh mungil kucing itu terasa dingin, hampir seperti es. "Kamu pasti kedinginan," gumam Arman, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada kucing itu. Setelah masuk ke dalam, Arman segera mencari handuk. Ia mengeringkan bulu putih kucing itu dengan hati-hati, takut melukainya. Kucing itu diam saja, tidak melawan atau berusaha kabur seperti kucing liar pada umumnya. Bahkan, ia memandang Arman dengan mata yang lembut dan penuh rasa terima kasih. Setelah selesai, Arman menyodorkan semangkuk kecil susu hangat yang ia buat dengan susu bubuk yang kebetulan masih tersisa di dapurnya. Kucing itu langsung meminumnya dengan rakus, membuat Arman tersenyum kecil. "Kamu lapar, ya?" katanya pelan. Meskipun tidak ada jawaban, Arman merasa kucing itu mendengarnya. Ada keheningan aneh yang menyelimuti ruangan itu, tapi bukan keheningan yang membuat gelisah. Sebaliknya, keheningan itu membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Esok paginya, Arman merasa ia harus melakukan hal yang benar. Ia tidak ingin langsung mengklaim kucing itu sebagai miliknya. Mungkin saja kucing itu milik seseorang yang kehilangan hewan peliharaannya. Dengan membawa kucing itu dalam pelukannya, ia berjalan mengelilingi desa. Ia mengetuk pintu satu persatu, menanyakan kepada tetangganya apakah ada yang kehilangan kucing. Namun, setiap kali ia menunjukkan kucing itu, mereka hanya menggelengkan kepala. Beberapa bahkan berkata, kucing itu aneh. Kami tidak pernah melihatnya di desa ini sebelumnya." Setelah beberapa jam mencari tanpa hasil, Arman akhirnya menyerah. Ia membawa kucing itu kembali ke rumahnya. Dalam perjalanan pulang, ia menatap kucing itu dan berkata, "Jikalau memang tidak ada yang mencarimu, kamu bisa tinggal bersamaku." Kucing itu mengeong pelan, dan Arman merasa itu adalah jawaban persetujuan. Saat malam tiba, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Arman tidak merasa kesepian. Ada sesuatu yang berubah di rumah kecil itu. Kehadiran kucing itu, yang kemudian ia beri nama Luna, membawa kehangatan yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Arman tidak tahu, keajaiban baru saja dimulai. Kehidupan bersama Luna memberikan warna baru bagi hari-hari Arman. Dalam waktu singkat, ia merasa ada yang berubah dalam dirinya. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan yang lebih ringan. Ketika ia mengelus bulu lembut Luna, hatinya yang selama ini berat seolah menjadi lebih tenang. Namun,
Yang benar-benar mengejutkan adalah keanehan yang mulai terjadi di rumahnya. Suatu pagi, Arman terbangun dan mendapati ruang tamunya rapi tanpa ada pakaian yang berserakan di kursi atau debu di lantai seperti biasanya. Awalnya, ia berpikir mungkin ia telah membereskannya sebelum tidur dan lupa. Tapi ketika hal itu terjadi lagi keesokan harinya, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Rasa ingin tahu mendorong Arman untuk mengamati Luna lebih dekat. Meski terlihat seperti kucing biasa, ada saat-saat di mana Luna menunjukkan perilaku yang membuat Arman tertegun. Misalnya, setiap kali Arman pulang kerja dengan wajah kusut karena lelah, Luna akan melompat ke pangkuannya, duduk diam sambil menatapnya. Tidak hanya itu, ia akan mengusap wajah Arman dengan kakinya yang mungil, seperti mencoba menghapus rasa lelah di hati tuannya. Anehnya, setiap kali Luna melakukan itu, Arman benar-benar merasa lebih baik. Pikirannya yang penuh dengan masalah seolah menemukan jalan keluar tanpa ia sadari. Suatu malam, Arman menghadapi cobaan besar. Ia baru saja menerima surat pemecatan dari tempatnya bekerja. Pabrik tempat ia mencari nafkah selama 5 tahun terakhir itu bangkrut, dan Arman kehilangan pekerjaan satu-satunya. Sepulangnya ke rumah, ia merasa dunia runtuh. Semua rencana hidupnya hancur dalam sekejap. Ia duduk di lantai ruang tamu yang dingin, dengan kepala tertunduk. Air matanya jatuh tanpa suara, mengalir bersama rasa putus asa yang memenuhi hatinya. Luna, yang biasanya ceria, mendekatinya perlahan. Kali ini, tatapannya lebih dalam, seolah ia bisa merasakan luka hati tuannya. Saat itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Luna mengeong panjang, suaranya berbeda dari biasanya, lebih berat, lebih bergetar. Tiba-tiba, tubuhnya memancarkan cahaya lembut yang memenuhi ruangan. Arman tertegun. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Cahaya itu terasa hangat, seperti pelukan seorang ibu yang menenangkan. Saat cahaya itu menyelimuti tubuhnya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Beban di hatinya mulai menghilang. Ketakutan dan kekhawatiran yang tadi membelenggunya perlahan larut, digantikan oleh ketenangan yang sulit dijelaskan. Luna, yang kini bersinar seperti bintang kecil, menatapnya dengan tatapan penuh kasih. Ketika cahaya itu menghilang, Arman merasa berbeda. Hatinya yang tadinya gelap kini dipenuhi harapan baru. Ia mengusap kepala Luna, yang kembali seperti kucing biasa. "Terima kasih," bisiknya dengan suara bergetar. Luna hanya mengeong pelan, lalu melompat ke pangkuannya. Malam itu, Arman tidur dengan hati yang lebih tenang daripada sebelumnya. Meski ia belum tahu apa yang akan ia lakukan untuk melanjutkan hidupnya, ia merasa bahwa segalanya akan baik-baik saja. Luna telah menunjukkan padanya bahwa keajaiban bisa datang dalam bentuk yang tak terduga. Dan Arman tahu, kucing kecil itu bukan hanya peliharaan, ia adalah penyelamat. Seiring waktu, keajaiban Luna menjadi bagian dari kehidupan Arman. Setiap kali ia merasa cemas atau khawatir, Luna akan mendekatinya, duduk di pangkuannya, dan memancarkan kehangatan yang aneh namun menenangkan. Bahkan ketika Arman jatuh sakit karena terlalu lelah mencari pekerjaan baru, Luna tetap setia di sisinya. Suatu malam, ketika demamnya tinggi dan tubuhnya lemah, Luna naik ke tempat tidurnya dan berbaring di dadanya. Ia mengeong pelan, seperti bernyanyi sebuah lagu lembut yang hanya bisa dimengerti oleh hati. Esok paginya, ketika Arman terbangun, tubuhnya terasa lebih ringan. Demam yang ia rasakan semalam lenyap begitu saja, dan ia merasa lebih sehat dari sebelumnya. Keajaiban itu membuat Arman semakin yakin bahwa Luna bukanlah kucing biasa. Namun, tidak semua orang di sekitarnya memandang Luna dengan pandangan yang sama. Tetangga-tetangga mulai bergosip tentang kucing putih itu. Mereka memperhatikan bahwa sejak Luna tinggal di rumah Arman, pria itu tampak lebih ceria dan kehidupannya seolah membaik. Beberapa menganggap Luna membawa keberuntungan, tetapi ada juga yang merasa takut. "Kucing itu aneh," bisik salah satu tetangganya di warung kopi. "Aku pernah melihat matanya bersinar di malam hari. Seperti bukan kucing biasa." Gosip itu semakin meluas, hingga beberapa orang bahkan menyarankan Arman untuk melepaskan kucing itu. Mendengar kabar itu, Arman merasa khawatir. Ia tidak ingin kehilangan Luna, satu-satunya teman yang telah mengubah hidupnya. Ia mulai lebih berhati-hati, memastikan Luna tidak keluar rumah terlalu jauh atau terlihat oleh tetangganya di malam hari. Namun, meskipun Arman mencoba melindunginya, Luna tampaknya tidak terganggu oleh gosip tersebut. Ia tetap mendekati siapa saja yang datang ke rumah Arman, mengeong ramah seolah ingin meyakinkan mereka bahwa ia tidak berbahaya. Tapi sayangnya, tidak semua orang bisa melihat Luna seperti Arman melihatnya, sebagai makhluk kecil yang penuh kasih.
Suatu malam, ketika Arman sedang duduk di teras rumah, sebuah ketukan pelan terdengar di pintu. Ia membuka pintu dan melihat seorang pria tua dengan pakaian lusuh berdiri di sana. Pria itu memintanya sedikit makanan. Arman yang memang dikenal murah hati segera mempersilakan pria itu masuk dan memberinya sepiring nasi hangat. Sambil makan, pria tua itu memperhatikan Luna yang duduk di lantai dekat kaki Arman. Setelah beberapa saat, pria itu berkata dengan suara lirih, "Kucing ini istimewa." Arman menatapnya dengan bingung. "Maksud Bapak?" tanyanya. Pria tua itu tersenyum tipis. "Kucing seperti ini tidak datang ke sembarang orang," katanya. "Ia datang untuk melindungi hati yang terluka. Kamu harus menjaga dia baik-baik." Sebelum Arman bisa bertanya lebih lanjut, pria itu berdiri dan mengucapkan terima kasih. Ia melangkah keluar dengan perlahan, menghilang dalam gelap malam yang dipenuhi kabut. Kata-kata pria itu terus terngiang di pikiran Arman sepanjang malam. Apa maksudnya Luna datang untuk melindungi hatinya? Ia memandangi kucing kecil itu yang kini tertidur di kursinya, merasa ada rahasia besar yang tersimpan di balik kehadiran Luna. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak akan membiarkan siapapun atau apapun mengambil Luna darinya. Setelah pertemuan dengan pria tua itu, Arman mulai memandang Luna dengan cara yang berbeda. Ia tidak hanya melihat Luna sebagai seekor kucing, tetapi sebagai makhluk yang membawa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sebuah rasa aman, harapan, dan kekuatan. Meski demikian, ia tidak sepenuhnya memahami apa yang sebenarnya dimaksud oleh pria tua tersebut. Namun, ia tahu bahwa sejak kehadiran Luna, hidupnya berubah menjadi lebih baik. Dalam beberapa minggu setelah kehilangan pekerjaannya, Arman mulai memikirkan cara untuk bangkit kembali. Dorongan yang ia rasakan tidak sepenuhnya datang dari dirinya sendiri. Setiap kali ia merasa ragu atau takut, Luna akan menatapnya dengan mata birunya yang dalam, seolah berkata, "Kamu bisa." Suatu hari, Arman memutuskan untuk membuka bengkel kecil di rumahnya. Ia tidak memiliki banyak modal, hanya alat-alat tua peninggalan ayahnya. Namun, ia memiliki keahlian memperbaiki barang-barang yang selama ini ia pelajari secara otodidak. Dengan tekad yang kuat, ia mulai menawarkan jasanya kepada tetangga dan penduduk desa. Awalnya, hanya sedikit orang yang datang. Namun, berkat kerja keras dan dedikasi Arman, berita tentang keahliannya mulai menyebar. Dalam beberapa bulan, bengkel kecilnya mulai ramai pelanggan. Luna sering menemani Arman bekerja, duduk di sudut ruangan, memperhatikan setiap gerakan tangannya. Banyak pelanggan yang menyukai Luna, meskipun beberapa masih merasa kucing itu terlalu aneh untuk seekor kucing biasa. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Saat bengkel Arman mulai berkembang, Luna tiba-tiba jatuh sakit. Kucing yang biasanya lincah dan penuh energi, kini terlihat lemas. Bulu putihnya yang berkilau mulai kusam, dan ia kehilangan nafsu makan. Arman, yang sangat mencintai Luna, merasa panik. Ia membawanya ke dokter hewan terdekat, tetapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti. Dokter hanya berkata bahwa Luna mungkin kelelahan atau terkena infeksi ringan. Namun, di hati kecilnya, Arman merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar penyakit biasa. Malam itu, Arman duduk di samping Luna yang terbaring lemah di atas selimut hangat. Ia mengusap kepala Luna dengan lembut, berharap kucing kecil itu tahu betapa ia mencintainya. "Luna, kamu sudah banyak membantuku," bisiknya dengan suara bergetar. "Jangan tinggalkan aku sekarang." Air mata mengalir di wajahnya. Luna mengeong pelan, suara yang nyaris tidak terdengar, tetapi cukup untuk membuat Arman merasa sedikit lega. Namun, saat malam semakin larut, tubuh Luna mulai memancarkan cahaya seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Kali ini, cahaya itu berbeda. Lebih terang, lebih hangat, tetapi juga membawa perasaan kehilangan yang mendalam. Arman memeluk Luna erat-erat, berharap cahaya itu tidak akan merenggutnya. Namun, dalam sekejap, tubuh Luna perlahan menghilang dari pelukannya, berubah menjadi butiran cahaya kecil yang melayang ke udara. Arman hanya bisa duduk di lantai, tertegun dan tak mampu berkata-kata. Di tempat Luna menghilang, sebuah kalung kecil dengan liontin berbentuk bulan tertinggal. Dengan tangan gemetar, Arman meraih kalung itu dan menggenggamnya erat. Ia merasa ada sesuatu yang aneh, kehadiran Luna seolah masih ada di sekitarnya. Meski kehilangan itu begitu menyakitkan, Arman tahu bahwa Luna tidak benar-benar pergi. Ia meninggalkan sesuatu yang akan selalu menjaga dan melindunginya. Setelah kehilangan Luna, hari-hari Arman terasa berbeda. Rumahnya kembali sunyi, namun tidak ada lagi rasa kesepian seperti dulu.
Kalung kecil berbentuk bulan yang ditinggalkan Luna selalu ia kenakan. Ia merasa ada kehangatan yang mengalir setiap kali ia menggenggamnya, seolah Luna masih bersamanya. Keajaiban kecil mulai muncul dalam hidup Arman. Pelanggan bengkelnya semakin bertambah, dan ia mulai dikenal di desa sebagai pria yang tak hanya terampil tetapi juga murah hati. Setiap kali ia merasa ragu atau cemas, ia menggenggam kalung itu, dan entah bagaimana, jawabannya selalu muncul dengan sendirinya. Suatu hari, seorang pelanggan bernama Pak Dirman datang dengan barang yang sangat tua, sebuah jam dinding yang telah rusak selama puluhan tahun. Pak Dirman bercerita bahwa jam itu adalah peninggalan almarhum istrinya, dan ia ingin memperbaikinya untuk mengenang masa-masa indah mereka. Arman menerima tantangan itu meski merasa ragu apakah ia mampu memperbaikinya. Saat bekerja, ia tiba-tiba merasa seperti ada yang membimbing tangannya. Ia mengikuti insting itu, dan tanpa disadari, jam tersebut kembali berfungsi. Saat Arman menyerahkan jam itu kepada Pak Dirman, pria tua itu menangis bahagia, dan Arman merasa seperti Luna telah membantunya lagi. Arman mulai menyadari bahwa Luna tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Ia sering mengalami kejadian aneh yang selalu berakhir baik, seperti saat alat bengkelnya yang hilang tiba-tiba muncul kembali di tempat yang ia cari sebelumnya. Ia juga sering mendengar suara mengeong lembut di malam hari, meskipun ia tahu itu tidak mungkin. Namun, bukannya merasa takut, Arman justru merasa damai. Kehadiran Luna terasa seperti angin sejuk di tengah hari yang panas, tak terlihat tapi nyata. Luna tetap ada di sisinya, dalam bentuk yang berbeda. Kehidupan Arman perlahan menjadi lebih baik dari yang pernah ia bayangkan. Bengkel kecilnya berkembang menjadi usaha yang sukses. Ia mampu memperbaiki rumahnya, menambahkan ruang kerja, dan bahkan mempekerjakan beberapa pemuda desa yang membutuhkan pekerjaan. Namun, lebih dari itu, ia menjadi seseorang yang dihormati dan disukai oleh penduduk desa. Orang-orang tidak lagi memandang Luna dengan rasa takut atau curiga, melainkan sebagai berkah yang pernah datang ke hidup Arman. Arman sering bercerita kepada anak-anak kecil di desa tentang Luna, kucing kecil yang mengubah hidupnya. Di malam-malam tertentu, saat angin berembus lembut dan langit dipenuhi bintang, Arman sering duduk di teras rumahnya, menatap langit dan menggenggam kalung bulan itu. Ia berbicara dengan Luna, mengungkapkan rasa terima kasih dan rindunya. Dalam hati, ia tahu Luna bisa mendengarnya. Luna telah mengajarinya tentang cinta, harapan, dan keberanian untuk bangkit dari keputusasaan. Meski Luna tak lagi berada di sisinya dalam wujud fisik, ia tahu bahwa keajaiban Luna akan selalu hidup dalam hatinya, memberikan cahaya di tengah gelapnya kehidupan. Dan dengan itu, Arman tahu ia tidak pernah benar-benar sendirian.